Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erwan Puji Rahayu, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 2 Kesenat, Kabupaten Banjarnegara. Pada video kali ini akan dipaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.4. Adapun yang menjadi koneksi antar materi dari modul 1.4 adalah filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya positif. Pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, melakukan pembaruan yang terpadu hendaknya selalu mengingat bahwa kepentingan anak didik, baik anak itu hidup sebagai diri pribadinya maupun hidup bermasyarakat, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik pada alam maupun zaman. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Alasan kontekstual pemikiran dari Ki Hajar Dewantara maksudnya bahwa pendidikan itu harus menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Dari pernyataan Ki Hajar Dewantara tersebut, seorang guru harus dapat menjalankan perannya agar mampu memotivasi siswa untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Adapun yang menjadi nilai guru penggerak yaitu berpihak pada murid, inovatif, kolaboratif, reflektif, dan mandiri. Peran guru penggerak yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Visi guru penggerak. Visi calon guru penggerak berisi gambaran cita-cita atau impian seorang calon guru penggerak yang akan terwujud di masa depan. Visi haruslah mencerminkan nilai dan peran calon guru penggerak dalam mewujudkan peserta didik yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Dalam mewujudkan visi, diperlukan langkah konkret menggunakan metode inquiry apresiatif atau IA dengan tahapan bagja. Penerapan inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif adalah sebuah pendekatan kolaboratif untuk mengetahui kondisi suatu organisasi atau komunitas dalam mengembangkan perilaku organisasi melalui pengajuan pertanyaan yang tersusun dalam tahapan bagja dan dijalankan dalam suasana yang positif dan apresiatif. Tahapan bagja antara lain yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, atur eksekusi. Budaya positif. Dalam tahapan bagja akan muncul pembiasan-pembiasan positif yang kita kenal dengan nama budaya positif. Budaya positif akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid di sekolah. Budaya positif akan mendorong murid menjadi pelajar yang mempunyai karakter profil pelajar Pancasila. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak kepada murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, diantaranya ialah berpihak pada murid, inovatif, kolaboratif, reflektif, dan mandiri. Serta budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara seluruh warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri, pembentukan pembiasaan dan karakter murid. Nilai kebajikan dan kesepakatan kelas. Nilai kebajikan dan keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif, bertujuan pada nilai yang ada di lingkungan sekolah dan masyarakat. Keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah tidak terhingga,
mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Posisi kontrol. Kelima posisi kontrol yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kebutuhan dasar. 5 kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan, kebutuhan akan kesenangan. Segitiga restitusi. 3 langkah dalam segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya lebih mengetahui tentang penerapan budaya positif di lingkungan sekolah melalui posisi kontrol saya menjadi lebih mampu untuk menahan emosi saya ketika menghadapi siswa yang melakukan kesalahan di lingkungan sekolah. Perubahan mindset bahwa saya sebagai kontrol pemberi rasa bersalah ternyata kurang efektif untuk mewujudkan disiplin positif, sehingga saya perlu berubah menjadi posisi kontrol sebagai seorang manajer di dalam penerapan segitiga restitusi di sekolah. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman saya dalam penerapan budaya positif ketika ada pelanggaran murid, saya memposisikan diri sebagai seorang control manager bagi murid saya di lingkungan sekolah. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat tertantang untuk mengimplementasikan posisi kontrol guru sebagai seorang manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Karena dengan menerapkan restitusi, seorang guru artinya telah memberikan kesempatan kepada siswa untuk dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan budaya positif di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dan penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik adalah disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, dan keyakinan kelas yang telah dibuat bersama dan berpihak kepada murid. Dan hal yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol guru yang selama ini cenderung menggunakan posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya sering menggunakan posisi pembuat rasa bersalah kepada siswa, supaya siswa lebih patuh dan mengikuti apa yang dikatakan oleh guru, sehingga tercipta perasaan hubungan tidak nyaman antara guru dan siswa. Setelah saya mempelajari modul ini, posisi kontrol yang saya pakai adalah sebagai manajer. Setelah saya memakai posisi kontrol sebagai seorang manajer, saya lebih dapat membimbing siswa untuk dapat mengatur dirinya supaya menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif di sekolah. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menggunakan segitiga restitusi tetapi tidak menggunakan tahapan yang utuh dalam restitusinya. Biasanya ketika saya sudah berhasil meminta murid untuk mengakui kesalahannya, selanjutnya saya memintanya untuk mencari solusi sesuai dengan kesalahannya. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah adalah dengan bekerja sama atau berkolaborasi dan terus berkomunikasi dengan semua warga di sekolah serta memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada secara maksimal guna mendukung terciptanya budaya positif di lingkungan kelas maupun sekolah. Rancangan tindakan untuk aksi nyata. Budaya positif. Judul modul Budaya Positif, Gerakan Jumat Bersih sebagai upaya dalam pembentukan budaya positif cinta lingkungan. Nama peserta Erwan Puji Rahayu. Latar belakang. Lingkungan yang bersih menjadi faktor pendukung dalam menunjang proses pembelajaran. Selain itu, suasana yang nyaman, asri, dan bersih akan memberikan suasana yang positif bagi warga sekolah. Saat ini, kondisi lingkungan kita semakin memprihatinkan.
Kesadaran akan kebersihan sekolah masih rendah. Banyak anak-anak remaja bahkan orang tua terbiasa membuang sampah di sembarang tempat. Sikap peduli lingkungan merupakan sikap yang perlu ditanamkan sejak masa sekolah. Budaya Jumat bersih dapat menjadi kebiasaan yang baik dan menyehatkan dengan berbagai manfaat, diantaranya menumbuhkan cinta dan peduli terhadap lingkungan sekolah. Tujuan utama dari kegiatan Jumat bersih adalah menumbuhkan rasa memiliki di kalangan siswa akan pentingnya kebersihan lingkungan demi kesehatan, sehingga suasana belajar akan terasa nyaman. Sekolah pun juga dapat terpelihara dengan baik. Perilaku hidup bersih sangat menentukan pola hidup sehat di lingkungan tempat belajar, khususnya karena lingkungan yang sehat dapat meningkatkan konsentrasi belajar yang lebih tinggi dan mendukung sikap belajar yang antusias, sehingga mempengaruhi produktivitas siswa dan guru dalam kegiatan belajar mengajar. Kegiatan Jumat bersih dilaksanakan oleh seluruh warga sekolah, mulai dari siswa, guru, dan kepala sekolah. Tujuan yang pertama ialah untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab. Yang kedua, menumbuhkan rasa memiliki di kalangan siswa akan pentingnya kebersihan lingkungan demi kesehatan. Yang ketiga, membentuk karakter murid melalui kesepakatan kelas. Tolak ukur, murid bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar. Yang kedua, terciptanya siswa yang berbudi pekerti baik. Yang ketiga, terciptanya lingkungan kelas dan sekolah budaya disiplin yang bersih, rapi, indah, dan nyaman. Yang keempat, terciptanya budaya positif cinta lingkungan di sekolah. Lini masa yang akan dilakukan. Yang pertama, membuat rencana aksi nyata. Yang kedua, mensosialisasikan rencana aksi nyata pada warga sekolah. Yang ketiga, membuat keyakinan kelas. Yang keempat, pelaksanaan aksi nyata. Yang kelima, sosialisasi pada kelas lain. Yang keenam, refleksi kegiatan aksi nyata. Dukungan yang dibutuhkan. Yang pertama, kerjasama dengan warga sekolah baik pimpinan maupun teman sejawat. Yang kedua, sarana dan prasarana di sekolah. Yang ketiga, kerjasama dengan wali murid. Yang keempat, kerjasama dengan murid. Yang kelima, kerjasama dengan masyarakat di lingkungan sekolah. Baiklah, terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe channel ini. Terima kasih.